Dukcapil Prima, Nganjuk melesat, Indonesia maju. Selamat Kang Marhen dan Mas Tri Handi. Semoga sukses memimpin Kabupaten Nganjuk. Buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk, jangan lupa like, comment, subscribe, and share YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share. Oke. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Adalah sambutan dari Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk, sekaligus nanti ke pemaparan terkait dengan rencana kerja Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk tahun 2020. Untuk itu waktu kami serahkan pada Bapak Kepala Dinas Nganjuk. Terhormat Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Bapak Haryanto, alhamdulillah berkenan hadir secara pribadi. Alhamdulillah beliau ini ternyata entengan. Yang kami hormati khususnya dari OPD yang bisa hadir secara langsung meskipun mungkin diwakilkan ada rumah sakit dan lain sebagainya. Dan pemerhati Dukcapil Bapak Danuji dan juga teman-teman dari Pak Sekdis, Pak Kabid dan semua yang hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa hadir dalam rangka forum perangkat daerah, di mana pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih, dan kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana kerja Dukcapil tahun 2026. Ini tidak terlepas dengan visi dan misi dari Bapak Bupati maupun Wakil Bupati terpilih. Tetapi perlu kami sampaikan sebelumnya Bapak Ibu sekalian bahwa Dukcapil adalah salah satu jantung bangsa ini, karena data yang dimiliki Dukcapil ini menjadi basis data hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini. Jadi administrasi kependudukan ini bukan merupakan pelayanan dasar, tetapi dasar dari semua pelayanan, sehingga semua masyarakat harus memiliki data tentang kependudukan tersebut. Dan ini juga diakui oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Dukcapil satu-satunya data kependudukan yang terlengkap dibanding instansi manapun di Indonesia. Karena kalau yang lain data ini diperbaiki, dilakukan verifikasi itu mungkin secara berkala, tetapi Dukcapil ini sepanjang orangnya itu melakukan perubahan data, saat itu juga data akan berubah. Contoh kecil, kemarin ada yang meninggal, keluarganya malam-malam datang ke tempat saya tadi malam ada. Hari ini juga langsung kita buatkan untuk akte kematiannya. Seperti itu otomatis datanya langsung berubah. Begitu juga data kelahiran, data yang lain. Visi Bapak Bupati, Bapak Marhen dan Mas Hendi adalah mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju, sejahtera dan bermartabat dengan 7 misi. Oleh karenanya bisa Bapak Ibu simak bersama. Di antaranya di Dukcapil ini adalah terkait dengan misi kedua, yaitu meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Ini Bapak-Ibu sekalian, jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk ada laki-laki ada perempuan sekitar 1.152. Jumlah penduduk ini sangat berpengaruh terhadap
keanggotaan DPR. Kalau dulu tidak sampai 1 juta, itu otomatis anggota DPR-nya 45, dan karena sudah lebih dari 1 juta, ada 50 anggota DPRD. Dan persentasenya seperti itu, Bapak-Ibu sekalian, dan cukup banyak. Lanjut. Ada perumusan masalah dan isu strategis. Jadi masalahnya masih adanya masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan. Ini bisa kita jumpai, Bapak-Ibu sekalian, pada saat kami di lapangan. Ternyata yang mengurus KTP itu sudah usianya 35, karena jawabannya ternyata tidak pernah kemana-mana dan tidak pernah dipakai. Seperti ini kan masih ada saja terjadi. Karena itu kita lakukan pelayanan, apakah itu di pelayanan publik, online, termasuk juga jebol gawat. Terus intervensinya melakukan jemput bola, melakukan layanan hari Senin sampai Sabtu. Jadi ada semacam Pak Setu itu melakukan pembinaan pengawasan, melakukan juga pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database, dan melakukan perjanjian kerjasama antar instansi maupun lembaga, publikasi, melakukan sosialisasi, memaksimalkan layanan aplikasi Studio, dan juga pelayanan Dukcapil. Ini juga setiap tahun, setiap saat dilakukan penilaian oleh pemerintah pusat, apakah itu Ombudsman, Kemenpan RB, termasuk dari BPK, termasuk juga dari KPK, termasuk inspektorat, yang intinya semua sekarang berbasis digital. Terus terang aja, kemarin perintah Bapak PJ Bupati yang terdahulu itu semuanya harus dilayani melalui online. Tetapi praktek di lapangan, Bapak Ibu sekalian, kenyataan masyarakat itu belum semuanya bisa atau melakukan online, belum bisa. Kita sudah punya operator desa, kita sudah punya operator kecamatan, tetapi kenyataan juga tidak tahu apa yang terjadi. Mereka lebih memilih ke NPP. Karena itu menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Lanjut. Tujuan dan sasaran rencana kerja adalah sebagai berikut, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya tertib, dan meningkatnya pemanfaatan data kependudukan. Karena kita juga ditarget oleh pemerintah pusat, dan dari target-target, alhamdulillah Bapak sekalian, Dukcapil kemarin dari penilaian Ombudsman kita juga mendapatkan nilai A di tahun 2024. Dari Kemenpan RB kita juga mendapatkan nilai A. Terus Sakit kita juga mendapatkan nilai A. Tetapi yang menjadi catatan kami bahwa di SPI semua yang terkait dengan Dukcapil untuk bisa mematuhi aturan yang ada dengan cara yaitu semua pelayanan ini adalah gratis, baik dari Dukcapil sendiri, unsur kecamatan sendiri, termasuk juga desa. Itu kita berharap semuanya lakukan karena kita sudah punya tupoksi. Lanjut, melalui Bapak Ketua Komisi A1, kami berharap nanti program sosialisasi mohon kami juga bisa diberikan untuk tahun ini dan tahun depan, misalnya PAK atau apa, karena itu nanti juga sangat penting untuk masyarakat, karena tadi rencananya bisa dengan masyarakat untuk kepemilikannya, sehingga pada saatnya kalau benar ada, nanti kami pun juga akan mengundang dari Komisi 1. Pelayanan jebol gawang ini kita lakukan langsung ke masyarakat. Jadi perlu kami laporkan juga kepada Bapak Ketua Komisi 1 bahwa jemput bola gawe layanan admin ini tidak hanya mereka yang misalnya di desa atau apa, tetapi juga bagi ODGJ. ODGJ atau kebutuhan khusus, sepanjang ada surat dari kepala desa atau camat ataupun yang mewakili, kita langsung lakukan pelayanan. Karena mereka yang berkebutuhan khusus ini kadang-kadang belum memiliki KTP. Kita lakukan perekaman supaya untuk akses kesehatan maupun yang lain bisa dilakukan, termasuk desa terpencil, termasuk misalnya mungkin ke pondok-pondok, ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. 118
per 15 Februari. Harapannya nanti semua lembaga melakukan pelayanan itu harus menunjukkan IKD, karena keping KTP itu kadang di pusat juga terbatas, kadang-kadang juga telat untuk pengiriman. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, secara ringkas pada kesempatan yang berbahagia ini nanti kami mohon masukan saran terutama dari Komisi 1 Bapak Ketua Komisi dan bagi Bapak Kepala OPD atau yang mewakili untuk memberikan saran masukan demi penyempurnaan usulan di tahun 2026, dan kita juga punya moto untuk Dukcapil Prima. Diharapkan pelayanan kami benar-benar bisa menjadikan pelayanan yang membahagiakan warga Nganjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, untuk kesempatan pertama kami mohon dari Komisi 1 bila tidak ada masukan saran, monggo dari Komisi 1 dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Pak Gadis Disbud Capil, Bapak Haji Gatot Jarno, jajaran teman-teman serta rapat yang saya hormati dan doakan Allah SWT. Mari kita tidak lupa bersyukur kepada Allah, karena ternyata saat biaya awal ini Gusti Allah masih telaten memberikan belajar kasih kepada kita. Hari ini kita masih diberikan satu kesempatan kesehatan, bisa bertemu dalam keadaan sehat ya. Dan kita di sini ini adalah jihad fisabilillah, karena mikir pada yang sangat Nganjuk ya, Kongres Partai Demokrat ketuanya tetap, dan kami tadi malam juga ketemu Pak Prabowo diberi penjelasan terkait dengan pemangkasan anggaran yang memiliki alasan yang hebat. Kadang kita itu karena tidak ngerti alasannya apa. Yang dilakukan yang namanya program dan kebijakan itu nyambung. Program kebijakan OPD itu nyambung dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Sedikit saya mengikuti bahwa masyarakat masih rendah menggunakan media digital dalam pelayanan karena mereka tidak paham. Ini intervensinya adalah kita melakukan sosialisasi. Bagaimana mereka itu menggunakan media digital. Kenapa media digital dilakukan? Agar tidak ada titik temu face to face antara jajaran yang melayan dengan dilayani. Dari situ kesempatan untuk melakukan kolusi dan lain sebagainya dihilangkan, dikurang. Mungkin nyogok kan ngomong nah, lewat digital kan enggak. Dan saya mengapresiasi banyak prestasi yang mampu diraih oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil sejak dipegang oleh Pak Gatot Subroto. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi hanya sedikit itu saja, Gatot. Nanti terkait dengan substansi di dalamnya mungkin kita bisa bicara di dalam rapat-rapat komisi. Ya, pesan saya dilakukan satu pendalaman sehingga antara rumusan masalah yang intervensinya itu nyambung keberlanjutan, dan forum ini adalah forum kita bersama sehingga kita memiliki tanggung jawab besar, tanggung jawab sampai paripurna terkait dengan kinerjanya catatan sipil, Disbud catatan sipil, terutama kami dari Komisi 1 ya. Itu saja sedikit masalah konten, masalah substansi yang di dalamnya mungkin nanti dibahas bersama, karena yang hadir adalah termasuk kantor-kantor yang menggunakan layanan kebutuhan dasar ya. Mari kita berikhlas dari diri kita agar kita tidak mengecewakan siapa. Kita bekerja dengan hati-hati. Tujuannya sih tahu ngalami pada aku butuh hati-hati. Saya lahir dari tugas belajar 2 kali saya belajar. S1 saya di Bandung sama Gatot, S2 saya di UGM gitu. UGM juga bukan kampus kaleng-kalengan. Kedua saya ketika jadi camat juga 3 kali sampai kerja jadi ketua Komisi 1. Dan jelas gini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan akan kembali dalam diri kita. Intak santum dan fusikum. Ketika kita melakukan mereka, sebenarnya bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Bama yang hal sholat daratin khairai ya.
Sampai bisa ada ciri-ciri perbuatan tapi baliknya. Nah, kita berusaha yang namanya rancangan terbuka. Sepengetahuan saya dulu itu adalah kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Masa pemerintah sih? Sebenarnya KTP itu orang harus mencari atau dibeli. Saya di Sidoarjo sudah melakukan satu layanan digital ketika saya zaman. Saya buat proyek di Desa Rejoso yang lurahnya yang muda, ganteng Mas Java, itu Mas Andika. Itu layanan digital. Orang boleh kata cukup dari rumah dari HP. Nanti printernya tinggal di zaman, cuma kelemahannya yang konak yang nggak di HP. Dikira kita melakukan banjir-banjiratan, sing di HP, suatu kok masih di HP. Akhirnya kita ya kembali lagi ke pelayanan dasar. Itu Mas Gedot, terima kasih. Jangan untuk Komisi 1, saya dan teman-teman Komisi 1 menyampaikan hormat dan mengapresiasi atas prestasi yang banyak dari Hizbut Tahrir. Mudah-mudahan prestasi yang diperoleh ini sejalan dengan kepuasan masyarakat untuk menerima layanan. Itu sampai berita ini wakil tapi layanannya lewat ya. Tapi kan insan wal manusia tidak ada orang yang sempurna, tidak ada lembaga yang sempurna. Mungkin ada kelemahannya. Karena ini kita hidup di dunia. Mungkin ada saya kantor ya, mungkin ada anak buah sama tim dua ya. Di mana pun ada. Karena kita hidup di dunia. Karena masih provokasi ya, sih motivasi juga ada. Di setiap kantor ya. Wis tok api apa-apa, gak kabeh seneng karo sampeyan. Kanjeng Nabi manusia yang hormat, juga ada yang benci pada beliau. Jadi jangan berharap kebaikan itu bohong. Kebaikan akan dinilai oleh Tuhan. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Haji Jakarta. Saya langsung cabut, ini hanya menghormati undangan dari Pak Haji. Nanti lebih lanjut substansinya kita bicara di dalam rapat di komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami berikan kepada dari Bapeda. Kenapa perlu kami ingatkan di beberapa OPD masih kami temukan beberapa subkegiatan yang ternyata setelah kita cross check itu ternyata di registranya itu belum muncul. Jadi agar tidak menyalahi khususnya di dokumen perencanaannya, jadi kami mohon agar usulan-usulan yang berupa subkegiatan nanti agar dicermati kembali. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa untuk perencanaan 2026 memang harus disinkronkan antara berdasarkan RPD dan berdasarkan nanti visi misi Bapak Bupati. Kemudian kemarin dari juga yang isu yang berkembang sekarang bahwa di indikator pembangunan daerah itu salah satunya adalah indikator indeks integritas pembangunan daerah, pemerintah daerah, SPI. Nah, SPI nanti yang menjadi indikator pembangunan daerah itu mungkin memang nanti indikator itu mungkin diampu oleh inspektorat. Namun demikian untuk membangun SPI-nya Kabupaten Nganjuk itu tidak hanya harus inspektorat, karena semua perangkat daerah harus menyumbangkan. Nah dari situ juga isu-isu yang berkembang di masyarakat itu juga akan berpengaruh. Walaupun kita sudah bekerja dengan baik, saya yakin masih akan ada masyarakat yang akan memberikan nilai yang negatif seperti itu. Nah itu sebenarnya yang kami mohon nanti, kemarin sudah mendapatkan surat dari Kominfo, jadi kita memang harus selalu merespon dari PPID ya, dari aduan-aduan masyarakat harus kita respon dengan cepat. Mungkin itu bisa yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahli Kader Senior Pak Ganji, Bapak Ibu undangan dari Riki dari Direktorat dan lain. Terima kasih kami kepada Pak
gratis, jadi memang rumah sakit menjadi mitra dari terutama Dukcapil beberapa tahun ini kita bersinergi gitu ya, terutama terkait dengan layanan kami yang pasti dengan sekarang pelayanan kesehatan tidak memakai kartu, tapi hanya memakai kartu NIK saja sudah bisa dilayani. Ini menjadi salah satu hal yang luar biasa, terutama untuk pelayanan di masa depan. Dan sekali lagi memang ada beberapa hal yang memang harus kita terima dan kita berikan apresiasi kepada Dukcapil, terutama terkait dengan layanan yang bekerjasama dengan kami rumah sakit. Salah satunya adalah begitu pasien masuk melahirkan dan membawa angka lahiran ini sangat menggembirakan bagi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikomunikasikan dengan pihak sini. Jadi kalau masalah kependudukan atau bidangnya nanti langsung bisa berhubungan dengan Bu ini, babitnya ada di belakang itu. Kalau dengan Capil nanti dengan Pak Wiyoto, tetapi kaitan dengan mungkin Nik atau apa, Pak Argo atau Mas Chandra. Jadi kami pada dasarnya juga akan siap membantu. Jadi kalau kita pelayanan itu online, prakteknya orang-orang datang ke sini, ya tentu kita bantu Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya kita carikan solusinya, tetapi sepanjang persyaratan belum lengkap, ya kita suruh untuk melengkapi begitu. Kemudian terkait dengan jaringan, kalau sekarang sudah lumayan stabil, jadi kalau mungkin bisa dicek, tadi juga saya barusan komunikasi dengan Mas Chandra juga. Kalau dari sisi sebenarnya sudah lumayan, jadi speednya bisa sampai ke 1 giga, 900 Mbps 1 giga, itu tidak ada masalah. Cuman kemarin Mas Chandra dan Mas Denny sempat ke Kominfo terkait dengan permintaan untuk akses jaringan internal di 20 kecamatan. Jadi kemarin kami minta untuk Dinas Dukcapil bersurat karena terkait dengan pembelian perangkat, Pak. Jadi kami ada dasarnya. Jadi kita belanja perangkat itu karena ada permintaan dari Dukcapil untuk membangun jaringan internal, servernya dari Dukcapil, kemudian jaringan internalnya dari 20 kecamatan. Paling Pak sudah sampaikan. Jadi nanti kalau sudah masuk, kemudian kita sudah belanjakan terkait dengan belanja modalnya, maka nanti kita akan bereksekusi. Cuma memang kemarin itu kita sampaikan juga. Jadi permintaannya dari Dukcapil itu kan PC atau pemuda yang digunakan di kecamatan itu jangan dipakai akses yang macam-macam, jangan dipakai akses internet dan seterusnya. Nah, makanya kami nanti untuk terkait dengan penginstalan jaringan di 20 kecamatan kan tidak didampingi, Pak. Jadi supaya tidak kecamatan tidak salah paham dengan kami karena peruntukannya untuk jaringan internal. Jadi kira-kira seperti itu Pak, terkait dengan bersama kita. Jadi kita biharusin aja, kalau yang lainnya menggunakan data kita support sistemnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kita memang ada surat dari Dirjen Dukcapil yang intinya bahwa WiFi ataupun jaringan-jaringan di luar yang terkait dengan Dukcapil itu dilarang untuk masuk ke jaringan itu, sehingga itu permintaan tentu sangat wajar, tetapi mungkin lebih baik dengan surat itu ya. Nanti kita akan surati sehingga biar tidak aksesnya nanti dicabut, karena kalau nanti itu ketahuan, aksesnya juga akan dicabut oleh pemerintah pusat, termasuk yang ke desa-desa itu kan jaringannya selama ini kan ijek pakai jaringan-jaringan yang kadang-kadang belum terlalu jelas. Kemarin memang Mas Denny sama Mas Chandra komunikasi dengan kami. Terima kasih, semoga dilanjutkan. Untuk pelayanan Dukcapil, kita sewaktu-waktu contoh kecil di rumah sakit ada yang meninggal Mr. X, gak ada data sama sekali, minta dicek, kita biometrik dan lain sebagainya, kita juga akan lakukan termasuk DVC dan lain sebagainya. Dan ada juga kadang yang cuma ngebel tok, ya begini ya, ngebel tok ya tetap kita layani lah, tapi harus jelas gitu. Oke, itu bukan dari kami penyusunan kabupaten dalam angka ya, jadi menggunakan data dari Dukcapil untuk 90 desa, datanya
BPS kalau itu kan kami harus proyeksi sendiri, tapi untuk mulai tahun lalu dan sekarang ya itu sudah memakai dari registrasi penduduk Dukcapil. Jadi kami sudah satu data dengan Dukcapil. Kalau dulu selalu nggak sinkron, tidak ya. Karena memang website dengan apple to apple ya, dari metodenya saja sudah beda. Jadi kali ini kita terima kasih dari Dukcapil karena besok tanggal 28 Kabupaten Nganjuk dalam angka sudah rilis. Kemarin juga sudah FGD juga tentang data-data yang mungkin belum sinkron atau bagaimana, sudah dilakukan FGD-nya dan mungkin ada titipannya juga Pak, surat finalnya belum dikirim. Jadi itu, jadi saya terima kasih banyak juga. Mungkin kalau apa ya yang sudah disampaikan sebelumnya dari rumah sakit, kadang terkendala itu di ini Pak, kematian, data kematian itu kadang yang enggak ini betul itu. Ya, Ini nanti terkait dengan sistem penerimaan web baru. Kan ini ada namanya zonasi. Zonasi itu rentan dengan pemalsuan dokumen KK atau KTP yang pindah sementara. Nah itu kan jadinya nanti dia pindah sementara itu kembali lagi, jadi nick-nya mungkin atau datanya tidak akan valid. Jadi itu rentan dengan pemalsuan data. Untuk yang ini nanti kita akan dari Dinas Pendidikan ada tim SPMP nanti akan berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan untuk kevalidan data. Misalkan kita kan juga ada tahu Pak, ketika kakak itu diterbang, benarkah itu kakaknya valid Capil atau tidak? Seperti itu. Jadi sementara itu Pak. Penerimaan murid baru ini tentu mereka pakai zonasi atau tidak itu kan kadang-kadang ada yang ingin supaya anaknya masuk dengan cara supaya pindah mendekati sekolah. Lah, pada dasarnya Dukcapil adalah unsur pelayanan masyarakat, sehingga kita bukan melihat apakah ini yang bersangkutan rumahnya di mana, tetapi adalah berbasis dari permohonan dan persyaratan. Sepanjang permohonan dan persyaratan itu memenuhi syarat, kita lakukan. Nah, kebenaran dan tidak ini apakah palsu atau benar, itu memang harus dilakukan validasi atau ngecek langsung ke data yang ada di kami, sehingga harapan kami monggo kalau ingin kebenaran itu silakan untuk ngecek apakah nicknya ini benar apa tidak, apakah kakaknya ini benar apa tidak, karena kenyataan di lapangan Bapak sekalian sudah adanya masyarakat yang ternyata menyalahgunakan kewenangan. Yang kecamatan yang kadang menghadirkan itu yang kehilangan. Dari kepolisian itu kan siapapun yang mencari itu kan boleh. Padahal kadang nggak hilang. Nggak tahu kemarin itu ada kuasa itu tanggal itu. Padahal orangnya di Jakarta, apa bisa membuat tanda tangan? Jadi yang untuk yang kehilangan yang terutama yang sangat mengkhawatirkan. Nanti ndak hilang, lapor hilang, cetak lagi. Sementara ini yang kehilangan langsung saya lempar di sini. Masalahnya tiap hari kami melayani juga padu terus kalau diuruskan orang itu Pak. Beda yang dengan mengurus sendiri. Saya Pak Adis, apa yang telah disampaikan Mas Pri dari Kecamatan Nganjuk memang benar Mas, nanti kalau misalkan ada pengajuan hilang harus ada surat kehilangan dari kepolisian, dan itu harus yang bersangkutan sendiri. Jangan nama pelapor dengan nama yang dicarikan KTP itu beda, ditolak aja nanti demi keamanan. Kemudian yang kedua untuk masalah KTP rusak, kalau nanti untuk pengajuan KTP rusak itu langsung KTP-nya diplong aja. Ya, ini di bawahnya foto, karena chipnya ada di situ. Ya nanti langsung pas tanda tangan itu chipnya ada di situ. Itu nanti langsung diplong aja, karena ada yang nakalan. Kalau KTP rusak itu yang masih agak bagus itu dihapus
depan itu dihapus, nanti buat cetak lagi. Sedangkan itu banyak sekali yang datang ke kami di sini itu karena KTP tidak terdeteksi. Kadang juga KTP itu setelah dicek untuk pelayanan yang lain itu antara yang ada di fisik foto depan sama nama itu nggak sama dengan yang ada di chip. Yang di depan itu perempuan, ternyata di chipnya laki-laki. Nah, seperti itu. Kemudian sekalian untuk pelayanan yang lain seperti misalkan dari rumah sakit itu memang kami sudah melakukan pelayanan yang intens, Pak. Kalau kami dapat telepon, kami juga langsung misalkan itu peralatan siap, anak-anak juga ada. Begitu saya dapat telepon, nggak melalui surat, via telepon, via WA, langsung anak-anak saya suruh berangkat, langsung pelayanan. Begitu juga yang dari Dinsos. Tiap hari ini, akhir-akhir ini hampir tiap hari itu ada permintaan untuk perekaman, untuk biometrik karena ada hasil ini dari Pol PP itu. Saya pasti langsung ditelepon, Mbak ini ada kiriman dari Pol PP di rumah singgah, minta biometrik. Kami juga langsung Pak, langsung berangkat hari itu juga, saat itu juga. Karena saya lupa. Sebenarnya pelayanan kami sudah seperti itu Pak. Tapi ya namanya melayani orang banyak. Jadi ya walaupun sudah baik masih tetap dipaidu. Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, yang jelas kalau ada data termasuk produk Dukcapil tetapi dirasa itu ragu, silakan Bapak Ibu datangi Dukcapil. Jangan sampai data itu nanti dibuat untuk kepentingan yang tidak dipertanggungjawabkan. Yang jelas kami sepakat dengan semua teman-teman, baik Pak Sek maupun Pak Kabid, bersih-bersih di sini, bersih-bersih di luar, yang intinya supaya masyarakat tidak menerima dampaknya. Terima kasih yang sudah kita masukkan saran kegiatan forum perangkat daerah Indonesia rencana kerja tahun anggaran 2025 Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk bisa kita akhiri. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.